Le watu iki atos. Aja mbok pecah. Awakmu wis ngentekne akeh nek ngene pinggiran kali Brantas kene. Watu wis mbok pecahi, pasir wis mbok jupuki. Jaga nang alam iki. Desa Minggirsari. Desa yang berada di Kecamatan Kanigoro ini menyimpan sisi lain di balik kehidupan masyarakatnya. Konon, di desa ini terdapat sebuah batu berukuran besar yang dulunya digunakan oleh seorang senopati kerajaan Mataram untuk bertapa. Masyarakat menyebut batu ini dengan nama Watu Atos, yang berarti batu keras. Cerita ini pun diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Lantas, benarkah ada seseorang yang pernah mencoba memecah batu ini? Dan siapakah sosok Senopati Mataram yang pernah bertapa di Watu Atos? Untuk mencari tahu lebih lanjut, Radar Blitar TV berbincang dengan Kepala Desa Minggirsari, Eko Haryadi. Perkenalkan, nama saya Eko Haryadi, Kepala Desa Minggirsari. Dulunya di area Papringan ini belum ada akses jalan ya dulunya. Di tahun 2020 baru kita buka akses jalan, tepatnya di bulan Juli 2020. Berjalannya waktu karena di sini ada batu, jadi dulu belum seperti ini. Masih tanah gitu ya, masih tanah, belum kita bangun seperti ini. Cerita turun-temurun dari warga, ada salah satu warga namanya Mbah Harto atau Mbah Bu. Mbah Bu itu sekarang usianya 83 tahun, alhamdulillah beliaunya masih sugeng. Batu ini setiap malam Jumat Legi mengeluarkan cahaya. Karena Mbah Bu waktu itu, waktu mudanya, pekerjaannya mencari ikan. Dia mencari ikan. Itu setiap malam Jumat Legi. Kemudian ada cerita tutur lagi di masyarakat, kalau ada warga yang punya sapi berwarna hitam mulus, larinya ke sini. Ya. Jadi dulu ini masih air. Jadi ini air. Ketika air ini surut, batu ini mungkin kelihatan dikit. Kalau pas airnya debitnya naik, batu ini tenggelam. Karena dulunya di sini air. Ya, oke. Kemudian dengan adanya bendungan PLTA Serut, debit air otomatis menyurut, kemudian karena banyaknya penambang pasir sehingga erosi berkelanjutan yang ada di Kali Brantas, sehingga Kali Brantas seperti ini sekarang. Ini Papringan ini daerah aliran sungai yang sekarang kita jadikan tempat ngesis bahasa kita. Tempat ngesis Papringan Minggirsari, di sini ada ngeliban dan fun rafting. Dan anehnya batu ini, sekali lagi cerita tutur di masyarakat, dulu batu ini akan dibelah. Ya, akan dibelah pakai betel, bang. Akan dibelah, dan ternyata si pembelah batu tersebut nggak kuat, dan cerita dari masyarakat itu katanya dia sakit ya. Nah, sakit. Nah, dari hal itu kita buatlah suatu mitos, karena belum ada namanya batu ini batu apa, belum ada. Dari hal itu akhirnya kita buatkan mitos. Kita buat mitos. Ketika orang tersebut mau membelah batu, kemudian dia jatuh sakit, malamnya dia bermimpi. Ini mitos ya.
Saya bicarakan mitos. Malamnya dia bermimpi. Di dalam bermimpinya dia didatangi sosok sepuh memakai baju putih gitu, ya, baju putih. Kemudian di dalam mimpinya itu sosok sepuh tersebut berucap ke dia, "Le, watu iki atos, ojo pecah. Awakmu wis ngentekne akeh nek ngene pinggiran kali Brantas kene. Watu wis mbok pecahi, pasir wis mbok jupuki. Jaga nang alam iki." Inti dari mitos tersebut yaitu untuk menjaga alam, kelestarian alam. Jangan dirusak alam ini. Karena alam ini pastinya memberikan yang terbaik untuk kita kalau kita menjaganya. Dan dari ucapan orang sepuh tadi, terus dia menyampaikan lagi, "Le, nek ngisor kono ya nek watu. Wih jenenge watu jagong." Nah, tadi di bawah sana kan banyak batu untuk jagongan. Jadi dua nama batu tersebut yang muncul mitos yaitu watu atos dan watu jagong. Mitos tersebut intinya kita jangan merusak alam. Kita harus melindungi alam karena alam ini harus terjaga sampai anak cucu kita. Kemudian berjalannya waktu di tahun 2022, tepatnya di tanggal 15 April, itu pas bulan puasa, kita kedatangan tamu dari Bali. Beliau bernama Mahaguru, sebutannya Mahaguru Sri Jayanara. Ya, Mahaguru. Tokoh spiritual begitu Pak? Tokoh agama Hindu di Tabanan. Mahaguru, sebutannya Mahaguru Sri Jayanara dari Tabanan, Bali. Waktu itu beliau saya ajak ke sini. Setelah dari Arca Dwarapala yang dari Minggirsari, beliau saya ajak ke sini. Kemudian saya ajak melihat batu ini. Belum seperti ini sekali lagi batu ini. Kemudian apa yang disampaikan beliau? Kemudian waktu itu beliau juga duduk di atas gini. Kemudian beliau menyampaikan kepada kami, karena kami orang banyak waktu itu. Yang beliau sampaikan, ini bukan batu sembarangan. Karena batu ini dulu tempatnya leluhur suci untuk bertapa. Itu cerita dari beliau ya, dari Mahaguru Sri Jayanara. Berjalannya waktu, kita dipertemukan oleh seseorang itu dari Solo, Jawa Tengah. Teman tersebut sudah kita katakan menjadi saudara lah, dan mendapatkan tugas untuk menelusuri jejak-jejak Mataram yang ada di Blitar. Jejak Mataram yang ada di Blitar ditelusuri. Dan ketika saya ajak sini, teman kita itu dia belum berpikir apa-apa, hanya oh batu ya. Kemudian selang berapa waktu kemudian dia kemudian menulis sebuah cerita. Menulis sebuah cerita di mana di situ ternyata ada dua cerita yang ditulis dari hasil penelusuran spiritual dia. Dan sekali lagi kalau kita membicarakan spiritual belum kuat. Ya kan? Pertama yang dituliskan yaitu perjalanan sebelum menjadi Raja Mataram pertama. Panembahan Senopati Mataram ini sebelum menjadi raja, jadi ada perjalanan, salah satunya menyusuri selatan Jawa Timur dan berhenti di batu ini yang menjadi petilasan leluhurnya dulu. Itu ya. Tuh. Ada tulisan lagi. Namanya Nyai Berintik. Nyai Berintik ini mempunyai suami namanya Panembahan Bodo. Nah, kalau Nyai Berintik sama Panembahan Bodo ini suami istri. Kalau Nyai Berintik, beliaunya juga ke sini, terusnya juga ke sini. Jadi Nyai Berintik sama Panembahan Senopati ini seera. Dan ini saudara, masih saudara. Ternyata masih saudara. Kalau Nyai Berintik ini medar ilmu Kanuragan. Dan di daerah ini
daerah ini sebelum nama Minggir Sari, ini namanya memang Berintik. Oh, nama wilayah sini Berintik. Berintik. Jadi itu peta di peta di tahun 1820-an kalau nggak salah. 1820-an di sini sudah muncul yang namanya Berintik, belum nama Minggir Sari. Ya, singkat cerita, penelusuran terkait pertapan Panembahan Senopati pun ini beberapa metode yang kita lakukan. Nggak langsung kemudian kita langsung, oh ini pertapan, enggak. Metode pertama, kita menggali cerita mistis atau cerita tutur di masyarakat terkait batu atas tersebut atau batu gilang. Kalau ini batu gilang. Kemudian yang kedua, secara spiritual. Secara spiritual ini nggak hanya satu orang, beberapa orang pastinya dia mempunyai pendapat beda-beda. Ya. Yang ketiga, ini dicari serat atau babat yang ada di Keraton Surakarta. Adakah perjalanan Panembahan Senopati Mataram yang pertama ini ke sini, ke Kanigoro, ke Blitar? Ternyata di situ ada. Ada. Sehingga dari cerita yang ditulis tadi, dari penulisan tadi, ini kemudian dikukuhkan oleh Keraton Surakarta melalui lembaga Dewan Adat Keraton. Jadi yang mengukuhkan bukan desa, bukan pemerintah desa, bukan seseorang, tapi lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Dan suratnya sudah sah. Nah ini, jadi ini menurut kami ini hal yang luar biasa. Karena apa? Karena ternyata di Minggir Sari dulunya ada jejak tokoh, raja. Dan pastinya akan memotivasi kita. Oh, ternyata Minggir Sari ini pernah didatangi raja. Berarti tempat ini kan tempat yang unik gitu loh, yang unik. Dan di sini kita jangan memaknai hal mistisnya, tapi kita memaknai dari motivasi seorang raja melakukan perjalanan ke suatu wilayah. Raja Mataram Islam pertama yang ada di Jawa, Panembahan Senopati Mataram. Berarti di sini ada apa? Berarti di Minggir Sari ada apa? Ini yang menjadi motivasi kita. Minggir Sari, minggir ini menepi, ya kan? Mencari kesendirian, kesunyian untuk minggir. Sari ini inti. Berarti inti apa yang kita cari? Ya inti kita itu menepi untuk memohon kepada Sang Pencipta alam bagaimana kita nanti bisa mendapatkan sari-sari yang kita inginkan. Baik itu sari pertanian, sari untuk pengabdian, sari untuk wisata dan sebagainya. Barangkali hal seperti itu akan terjadi di Minggir Sari. Jadi dari tadi tiga metode penelusuran yang kita lakukan, dan ini pun memakan hampir 1 tahun, mulai bulan Agustus mungkin ya, Agustus tahun lalu. Jadi satu metode kita tutur di masyarakat, kita menggali cerita tutur di masyarakat, kemistisan, kemudian secara spiritual, kemudian secara keilmuan, dan batu, karena ini batu andesit ya, batu andesit karena banyak partikel-partikel mineral-mineral. Secara keilmuan, secara akademisi, batu yang seperti ini atau batu gilang, andesit, ini bisa menyimpan memori masa lalu. Ini secara keilmuan ya. Kita jangan bicarakan spiritual dulu ya nih. Jadi secara keilmuan, batu ini bisa kita baca secara keilmuan. Nggak semua batu andesit, karena dia ada partikel-partikelnya di sini. Itu. Jadi prosesnya seperti itu, Mas. Nggak langsung kita mempercayai, enggak, tapi kita melalui beberapa tahapan-tahapan. Dan saya pun ketika dituliskan cerita tersebut, saya nggak langsung mempercayai. Iya, saya pribadi pun harus merasakan dulu, bener enggak, cocok enggak, dan sebagainya. Dan pastinya di dalam proses ini ada hal-hal yang di luar logika kita. Ada kecocokan cerita dan sebagainya. Dan menurut kami ini situs yang nantinya bisa memberikan manfaat untuk warga Minggir Sari.
ketika situs ini dikenal banyak orang, orang akan banyak datang ke Minggirsari, pengen lihat kah, ingin menepi di sini kah, ya kan, menepi, ingin berdoa kah, tawasul kah, ya perekonomian warga akan terangkat. Dan yang harus kita pahami bahwasanya batu ini tidak untuk disembah. Jadi jangan disalahartikan orang kalau ke Papringan kemudian ke Watu Atos nyembah batu, enggak. Kita melihat bukti sejarah bahwasanya di sini pernah digunakan oleh sosok raja besar. Kita melihat di sisi itu aja. Jangan sampai kita salah arah kemudian kita nyembah batu ini, kita akan keliru ini. Betul kan? Niat kita satu seperti itu. Kita menghargai perjuangan leluhur kita. Kita menghargai apa yang menjadi perjalanan leluhur kita, yang menjadi motivasi untuk kita. Jadi sekali lagi ini suatu hal yang luar biasa untuk kami, dan secara alamiah kami dipertemukan dengan saudara-saudara yang luar biasa, yang membantu kami berpikir sehingga oh ternyata di Minggirsari ada situs atau pertapan Panembahan Senopati Mataram, seperti itu Mas. Kalau bertapa enggak ya? Kalau bertapa enggak. Kalau nanti bertapa itu di atas batu. Karena di sini kita buat suatu tulisan jangan naik di batu dan sebagainya kan. Jadi kalau ke sini kapan itu dari Banyuwangi sama Bondowoso itu umat Hindu. Juga ke sini rombongan. Ya berdoa. Saya mengamati, ternyata enggak menyembah batu kok. Berdoa untuk kebaikan. Kemudian dulu sebelum dibangun seperti ini, ada saudara-saudara kita Hindu dari Kucurwatu juga ke sini. Ya, berdoa. Saya tanya, mendoakan siapa Pak? Mendoakan leluhur suci yang pernah ada di tempat ini. Wah, keren ya. Berarti kan apa yang menjadi pemikiran ketika di depan batu, pohon itu menyembah pohon atau batu, ternyata enggak. Kalau artinya begini, kalau kita hanya melihat dari sisi luarnya, kita akan mentafsirkan A, B, C, D dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk, menyambung silaturahmi, bertanya langsung, oh kita akan tahu. Akhirnya tidak ada pemikiran yang kurang pas ke mereka. Intinya seperti itu. Jadi ini menjadi daya tarik di sini. Oh ternyata ada pertapannya, pengen lihat. Dan gini juga. Kenapa di tempat ini banyak lampu? Ya, tempat ini banyak lampu. Jadi begini, kalau kita maknai spiritual, mohon maaf, spiritual yang positif, ini semua usia harus bisa masuk. Jangan usia yang tua saja. Anak kecil pun bagaimana di tempat ini nyaman, ya kan? Dulu, ketika ini belum ada yang namanya pasir laut, pasir putih, belum ada lampu, belum di seperti ini. Anak kecil takut ke sini. Karena kesan mistisnya. Iya, kesan mistisnya ada, angker gitu kan. Walaupun ini sudah dibuka seperti ini ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya pasir laut, kemudian lampu, adakah pikiran negatif? Ya kan? Berarti apa? Anak kecil pun merasa nyaman, orang sepuh pun nyaman, semua usia pun nyaman. Ibaratnya seorang raja itu beliaunya pasti akan ngayomi semuanya, nggak hanya mengayomi usia yang sepuh, yang muda, enggak. Anak kecil pun akan diayomi. Jadi makna spiritual kalau ini dijadikan tempat spiritual, semua usia harus bisa masuk, jangan dipilih-pilih. Dan ini harus menjadikan kenyamanan untuk kita semuanya. Seperti tempat yang kita duduki saat ini, ya. Ini kita namakan yaitu Palenggahan Sedulur Nusantara. Ya, ini Palenggahan Sedulur Nusantara tempat kita ini. Kemudian area ini sekitar Watu Atos atau Watu Gilang
Ini kita namakan Pustaka Praja. Jadi konsepnya Pustaka Praja itu perpustakaan digitalisasi yang mengusung konsep alam dan sejarah Jawa. Kemudian itu ada kayu itu kita namakan Galih Pengayom. Nah ini, jadi kemasan-kemasan edukasi ini kita munculkan di sini agar adik-adik kita, anak-anak kita itu terkait sejarah itu tidak hilang. Intinya seperti itu, Mas. Kalau dari beberapa orang spiritual itu pendapatnya berbeda ya. Jadi sekali lagi kalau spiritual itu tidak bisa kita kuatkan. Karena saya mungkin orang lain ketika di sini mohon maaf ketika dari sisi spiritual akan ketemu siapa kan beda. Jadi banyak cerita, ada yang ketemu sosok wanita, ada yang ketemu sosok anak, ada yang ketemu sosok sepuh. Lah ini Penuturannya macam-macam berarti, Pak? iya, jadi itu tergantung kitanya sebetulnya. Kalau kita memaknai spiritual tergantung kitanya. Itu aja ya. Seperti itu sih. Sebetulnya ada. Jadi itu sekali lagi tadi, itu kisah tutur di masyarakat. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, itu kisah tutur di masyarakat. Dan di dalam proses ini kita tidak sendirian. Artinya kita mempunyai yang namanya lembaga adat desa. Jadi waktu pengukuhan kemarin, itu dibacakan suratnya langsung oleh lembaga adat desa Minggir Sari. Bukan pemerintah desa. Karena lembaga adat desa ini akan membantu bagaimana mengangkat kearifan lokal yang ada di suatu desa, ya, entah itu budayanya, entah itu seninya, entah itu ritual khususnya dan sebagainya. Ini nanti lembaga adat desa ini yang luar biasa, karena akan menjadi bentengnya di kearifan lokal desa. Bisa. Nanti, ya, nanti kita ngobrol di warung sana, sambil ngopi di sana, ya, oke ya. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam upaya edukasi masyarakat terkait budaya dan sejarah, Radar Blitar TV bertemu dengan Lembaga Adat Desa Minggir Sari. Berikut penuturannya. Jadi lembaga adat desa ini kalau di Blitar sudah ada perbubnya ya, sudah ada perbubnya. Dan di Minggir Sari dan di Blitar, baru pertama kali yang dibentuk ya di Minggir Sari. Itu waktu itu terbentuk dengan kolaborasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Harapan kita dengan terbentuknya lembaga adat desa ini berfungsi maksimal menjaga kearifan lokal yang ada di desa. Jadi apa yang disampaikan Pak Agus selaku ketua, karena banyak kearifan lokal ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai budaya ataupun tradisi yang ada di desa ini karena perkembangan zaman itu nanti akan hilang. Nah, jadi fungsi lembaga adat desa ini sebagai mitra ya, sebagai mitra. Jadi bisa dikatakan nanti sejajar. Karena ini adat. Kalau pemerintah desa ini kan di pemerintahannya. Nah ini, ketika ini nanti kita terbentuk suatu kolaborasi, apa yang menjadi kearifan lokal yang ada di desa, ini nanti lambat laun akan bisa benar-benar terjaga. Contoh kita membicarakan karawitan lah, karawitan. Bagaimana nanti anak-anak yang ada di Minggir Sari itu akhirnya bisa belajar karawitan, ya kan? Dan kalau kita membicarakan regulasi terkait pemerintah desa, di sini kita perlu ada wadah yang namanya lembaga adat desa ini tadi. Jadi lembaga adat desa ini nanti ke depan bisa mengajukan atau bisa mengusulkan anggaran untuk pemberdayaan tadi, karawitan kah, tari-tarian kah,
kemudian mungkin tradisi yang rutinan tiap tahun bedah sumber, bersih desa, ini nanti bisa. Harapan kita ini benar-benar menjadi partner dari pemerintah desa. Artinya ketika lembaga adat desa ini benar-benar muncul, dia mempunyai kekuatan penuh bagaimana dia bisa mengkoordinir apa yang ada di kearifan lokal yang ada di desa. Itu harapan kita seperti itu sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi ini bagian dari proses ya, bagian dari proses antara pemerintah desa Minggirsari kemudian lembaga adat desa yang ada di Minggirsari, ini bagian proses. Gitu, Mas. Programnya kalau dari lembaga desa ya membangkitkan semangat, motivasi masyarakat untuk mengetahui historisnya desa Minggirsari, terutama situs-situs yang ada di Minggirsari. Karena kemarin juga ada saran dari Dinas Pariwisata, karena lembaga adat desa juga harus bisa mewadahi dari berbagai istilahnya kearifan lokal mungkin. Kearifan lokal, misalnya seperti ada permainan-permainan yang sudah hampir punah, seperti permainan seperti bak sodor atau damparan, itu kan itu kearifan lokal, itu permainan masa lalu yang sudah punah, ya seperti egrang gitu. Itu sebuah kearifan lokal yang harus dibangkitkan karena sudah hampir punah. Ini merupakan permainan masa lampau yang itu ada unsur kearifan lokal. Jadi bisa diperkenalkan kepada kaula muda, kaum milenial yang saat ini sudah mulai bergeser ke hal-hal baru yang sudah mengesampingkan kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya yang merupakan pondasi kita di masa lalu. Begitu. Jadi dari apa yang akan diwadahi oleh lembaga adat desa, ini nanti bisa diusulkan ke Musdes, ya. Karena ini kita baru terbentuk ya bulan Juni, sedangkan Musdes kita sudah mepet ini, artinya di tahun ini, di tahun depan mungkin nggak begitu signifikan ya ketika kita penganggaran untuk lembaga adat desa. Tapi harapan kita dari proses yang sudah kita lalui, seperti kemarin kita mengadakan bersih desa, ini menjadi gambaran bahwasanya tahun berikutnya terkait anggaran yang ditujukan ke lembaga adat desa ini sudah ada gambarannya, ya, sudah ada gambarannya. Artinya begini, ketika lembaga-lembaga ini nanti mempunyai kekuatan di masing-masing, ini pemerintah desa secara otomatis akan dipermudah, akan dibantu, benar-benar dibantu. Karena dari lembaga ini nanti akan mengusulkan sendiri. Karena tadi saya sampaikan, dari lembaga adat desa ini ingin melestarikan terkait budaya karawitan. Bagaimana kita mencari guru karawitan untuk anak-anak mengajar. Lah ini pastinya kan perlu anggaran. Lah disinilah nanti peran dari lembaga adat desa ini tadi. Kalau kita membicarakan terkait aturan-aturan, harapan kita ya ini, pemerintah desa dia sebagai pemerintahnya, kemudian lembaga adat desa yang mau menaungi di adat istiadat yang ada di desa ini berjalan bersama-sama, dan apa yang menjadi kearifan lokal budaya kita ini tetap terjaga nantinya. Kedepannya anak-anak kita tetap bisa menikmati apa yang menjadi budaya kita. Seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi, di egrang. Egrang itu sudah jarang. Bak sodor, gedrik. Padahal di sini kalau kita cermati ini banyak sekali maknanya. Nah, ini yang harus kita gali bersama-sama. Sekali lagi, ini bagian dari proses kami
pemerintah Desa Minggirsari bersama lembaga Desa Minggirsari bagaimana kearifan-kearifan lokal yang ada di Minggirsari khususnya nanti bisa terjaga. Seperti itu. Ternyata, Watu Atos masih berkaitan erat dengan Keraton Solo. Bahkan, sosok yang diyakini pernah bertapa di Watu Atos adalah Panembahan Senopati Mataram Islam pertama. Selain apa yang sudah terungkap, Watu Atos masih menyimpan kisah yang misterius. Meski demikian, masyarakat Desa Minggirsari sudah biasa hidup berdampingan dengan pertapaan Watu Atos. Mungkinkah kisah pertapaan ini bakal bertahan seiring perkembangan zaman? Audio Jungle.